Silakan untuk Bapak Ibu Saudara. Baik, salam Bapak Ibu Saudara. Selamat Paskah. Di hari Paskah ini kita merayakan, mengingat kembali kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus ya saudara-saudara. Dan khotbah saya pada siang hari ini akan berjudul Semua Berubah di Hari Minggu ya. Semua berubah di hari ini saudara-saudara. Di hari Minggu ini 2000 tahun yang lalu semuanya berubah ya. Dan teks yang akan saya ambil dari Yohanes pasal ke-20 ayat yang pertama sampai yang ke-18. Yang multimedia bisa tolong tampilkan ya. Jika saudara-saudara sudah ketemu, mari kita membaca bersama-sama. Saya undang kita bangkit berdiri saudara-saudara untuk menghormati firman Tuhan. Saya akan baca ayat yang ganjil, saudara-saudara baca ayat yang genap. Di bawah perikop kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu itu telah diambil dari kubur. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain dan sudah tergulung. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa ia adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria, Maria." Maria berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Ayat 18 bersama-sama. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Amin. Silakan saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, cerita hidup manusia selalu diakhiri dengan yang namanya kematian. Dan pada siang hari ini kita mengingat bahwa kematian itulah akibat daripada dosa. Kita tinggal dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, sehingga kematian adalah akibatnya. Kematian adalah buahnya yang kita terima dari dosa-dosa kita, saudara-saudara. Nah, bagi dunia, saudara-saudara, kematian itu sesuatu yang sudah wajar, ya, sesuatu yang wajar yang semua orang pasti akan rasakan. Akhir cerita hidup manusia pasti adalah kematian. Bahkan di agama-agama manapun, saudara-saudara, semua junjungan yang akhir ceritanya adalah kematian, kecuali satu, ya, Tuhan kita. Nah, ini yang membuat kekristenan itu berbeda, saudara-saudara, karena Tuhan kita Yesus Kristus ceritanya tidak berakhir di kematian. Namun, saudara-saudara, cerita mengenai kebangkitan ini memiliki banyak sekali pandangan, dilihat dari berbagai sisi. Kita melihat yang pertama, dalam pandangan sekuler, ya,
orang-orang ateis ya, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan atau yang masih meragukan Tuhan, mereka itu bahkan yang ahli sejarawan-sejarawan ahli itu meyakini, mempercayai bahwa iya, Yesus pernah berjalan di muka bumi, Yesus itu adalah tokoh sejarah yang benar-benar ada, dan bahkan dia mati di kayu salib. Mereka mengakui, ya, Yesus pernah tinggal di Nazaret, ya, dia pernah melayani selama 3,5 tahun, dan dia mati di kayu salib. Yang mereka tidak mau akui adalah kebangkitan. Mereka anggap kebangkitan itu adalah cerita mitos belaka, cuma legenda belaka yang dibuat-buat. Ya. Sementara saudara-saudara, dalam pandangan Islam, ya, kita berbicara dalam pandangan Islam, Yesus itu juga adalah seorang nabi. Ya, mereka mengakui Yesus adalah nabi. Namun mereka tidak mau mengakui bahwa Yesus mati di kayu salib. Apakah Yesus mati? Iya, Yesus mati, tapi tidak di kayu salib. Apalagi bangkit dari antara orang mati. Dan yang paling parah, dalam pandangan Talmud Yahudi, Yesus bukan hanya mati di kayu salib, tapi mereka meyakini Yesus menderita di neraka. Nah saudara-saudara, tetapi bagi kita kekristenan, bagi kita orang-orang Kristen, bagi kita iman Kristen, kebangkitan adalah fondasi iman kita, saudara-saudara. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena tanpa ada kebangkitan, iman kita sia-sia kita beribadah di sini, saudara-saudara. Dikatakan oleh Paulus, sia-sialah pemberitaan kami, pemberitaan Injil, dan sia-sialah juga kepercayaanmu. Buat apa kita datang beribadah pada siang hari ini kalau Yesus tidak pernah bangkit? Ya. Dan kita mau melihat pada siang hari ini bagaimana kebangkitan Yesus mengubah segala-galanya dalam hidup kita. Dan saya maksudkan segala-galanya itu segala-galanya secara harfiah. Yang pertama, kita mau melihat struktur khotbah saya di sini ada 4 poin, saudara-saudara. Ya, kita mau melihat bagaimana kebangkitan Tuhan Yesus itu mengubah cara pandang kita terhadap Yesus, terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, kebangkitannya itu mengubah cara pandang kita terhadap firman Tuhan, terhadap Alkitab yang kita miliki. Yang ketiga, kebangkitan Yesus mengubah hubungan kita dengan Allah Bapa. Dan yang keempat, kebangkitan Yesus mengubah cara pandang kita terhadap hidup kita sekarang. Bagaimana cara kita melihat dunia ini, melihat hidup kita masing-masing. Nah, kita mau melihat di poin yang pertama, bagaimana kebangkitan Yesus mengubah cara pandang kita terhadap Yesus. Nah, saudara-saudara, kita tadi sudah baca teks ya di pasal 20 ini, dan di khotbah ini saya memfokus pada 2 tokoh, yakni Yohanes dan Maria Magdalena. Di mana Yohanesnya, Jonah? Yohanesnya itu dia mengidentifikasi dirinya sebagai murid yang dikasihi Yesus ya. Jadi Yohanes ini dialah penulis Injil Yohanes, dan dia menuliskan dirinya sebagai murid yang dikasihi Yesus. Nah, di sini saudara-saudara, kalau tadi seperti yang sudah kita baca, setelah mereka, jadi ceritanya adalah para wanita ini ya, dikatakan di sini adalah Maria Magdalena, tapi kalau di Injil lain dijelaskan bahwa dia bersama dengan wanita-wanita yang lainnya, dengan Maria ibu Yesus, dengan ibu Yakobus juga. Ya, tapi di sini fokusnya Yohanes adalah Maria Magdalena. Nah, jadi mereka ini sudah pergi ke kubur pagi-pagi. Ya, sudah pergi ke kubur pagi-pagi. Nah, mereka melihat batunya sudah terguling, ya, sudah terbuka nih kuburnya. Nah, karena mereka panik, mereka lari cari murid-murid Yesus, ya. Mereka bilang, tubuh Yesus sudah dicuri. Ya. Nah, saudara-saudara, setelah menerima laporan ini bahwa tubuh Yesus sudah dicuri ini, Petrus dan Yohanes ini lari ke kubur Yesus. Kenapa? Karena pada zaman itu kesaksian wanita, kesaksian perempuan itu nggak sah di pengadilan. Jadi semisalnya nih ya saudara-saudara, kalau memang semisalnya ya tubuh Yesus dicuri dan yang memberikan kesaksian ini cuma wanita-wanita ini ya, itu nggak dianggap sah nanti. Ya, jadi Petrus dan Yohanes sebagai para pria di situ harus mengecek, harus memastikan, mengkonfirmasi bahwa benar nggak nih tubuh Yesus sudah dicuri. Benar kan yang dibilang sama perempuan-perempuan ini? Nah, perhatikan di 4-5. Keduanya berlari bersama-sama. Murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sampai lebih dulu di kubur. Ya, ia menjenguk ke dalam. Ya, Yohanes menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Tetapi perhatikan, ia tidak masuk ke dalam. Jadi kuburnya itu masuk ke dalam bawah tanah gitu ya saudara-saudara, gua tapi masuk ke dalam bawah tanah. Jadi anggapannya ini pintunya di sini, nah ini ada tangga turun ke bawah. Nah si Yohanes itu baru sampai di depan sini.
Dia belum masuk, tapi dari atas ini dia sudah melihat ada kain kapan terletak di tanah. Ya. Nah, tadi kembali ke ayat 1, para wanita tadi juga belum masuk, ya, belum masuk ke kubur, baru sampai di depan pintu. Ya. Nah, besar kemungkinan Yohanes ini ragu masuk karena dia takut menajiskan dirinya. Jadi dalam hukum Taurat ya saudara-saudara, kalau kita menyentuh mayat, ya, menyentuh sesuatu yang berkenaan dengan mayat itu nanti najis secara ritual, jadi nggak boleh datang beribadah. Ya, jadi Yohanes ini ragu, ya. Dan pada momen ini, pada momen dia baru sampai di depan pintu, si Yohanes ini, dia mengambil kesimpulan yang sama dengan para perempuan tadi. Oh iya, mungkin benar yang mereka bilang nih, tubuh Yesus sudah dicuri karena dia baru melihat kain kapannya tergeletak di tanah. Nah, baru sesudah Petrus kan memang orangnya agak agresif banget gitu. Jadi dia nggak peduli aturan orang, dia langsung masuk ke kubur aja gitu ya. Jadi sesudah dia ngikutin Petrus masuk ke dalam kubur, kesimpulan Yohanes berubah. Perhatikan dia yang ketujuh. Sedang kain peluh, ya, perhatikan ada perbedaan kain kapan dengan kain peluh ya saudara. Kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Ya. Nah, setelah keduanya Petrus dan Yohanes melihat kain peluh Yesus yang tadinya di kepala, ya. Nah, normalnya saudara-saudara, normalnya adalah untuk melepas kain yang di kepala ini itu perlu digunting atau dirobek, ya. Nah, tetapi masalahnya di sini kainnya tergulung. Jadi nggak dilepasnya dengan dirobek atau digunting gitu. Nggak begitu cara lepasnya, tapi masih utuh banget gitu. Dan bahkan digulung secara gulungan kepalanya Yesus gitu. William Barclay, ya, komentator Alkitab berkata, kainnya tidak terlihat seperti sudah dilepas. Kainnya tergeletak dalam gulungan kepala tadi itu, seolah-olah tubuh Yesus itu menguap keluar. Ya, seolah-olah tubuh Yesus menguap keluar gitu, langsung hilang aja. Ya. Nah, dari situ Yohanes mengambil kesimpulan berbeda. Gak mungkin ada yang nyuri. Karena kalau nyuri harus dipotong dulu. Gak mungkin ada yang nyuri. Makanya di ayat 8 dikatakan ia melihatnya dan percaya. Perhatikan kata percaya di situ. Karena sampai saat itu Yohanes sendiri masih meragukan perkataan Yesus. Masih meragukan nubuat Yesus yang mengatakan, aku harus pergi ke Yerusalem, mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Dia pun masih ragu, saudara. Betapa jujurnya Yohanes di dalam Injilnya. Kita melihat ya bagaimana Alkitab itu sangat jujur. Bahkan penulisnya sendiri pun jujur mengatakan, aku pun pada saat itu baru saat melihat kainnya itu aku percaya pada perkataan Yesus. Perhatikan saudara-saudara, bahwa Yesus menurut Injil Matius menubuatkan kematian dan kebangkitannya itu bukan sekali, bukan 2 kali, tapi 4 kali kepada murid-muridnya. Bayangkan, 4 kali sudah bilang, aku akan mati di Yerusalem, bangkit di hari yang ketiga. Aku akan mati di Yerusalem, bangkit di hari yang ketiga. Berkali-kali saudara-saudara. Dan mereka masih ragu, mereka masih tidak percaya. Ya, responnya mereka apa? Para murid responnya bagaimana? Mereka justru, ya, kita tahu ya respon terkenalnya Petrus ya, guru, dijauhkanlah hal itu daripadamu, ya. Menegur Yesus dia. Kemudian di perikop-perikop yang lain mereka tidak mengerti, mereka bingung, mereka takut nyawa Yesus terancam. Karena bagi mereka kematian dan kebangkitan Yesus tidak ada hubungannya dengan menjadi Mesias. Bagi mereka, kalau Yesus menjadi Mesias, dia harus menjadi seorang tokoh politik. Dia harus menjadi jenderal yang memimpin orang-orang Yahudi untuk memberontak melawan Roma. Nggak ada hubungannya dengan kematian dan kebangkitan. Tidak ada tempat bagi kematian dan kebangkitan Yesus dalam pemahaman mereka. Kalau Yesus jadi Mesias, dia nggak boleh mati. Nah, saudara-saudara, tapi setelah melihat semua ini, bukti-bukti yang ada, kebangkitan Yesus menjadi bukti bahwa dia adalah Tuhan. Perhatikan saudara-saudara, kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, ini bahayanya. Ada 2 kemungkinan. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, Yesus itu pembohong. Kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, sudah 4 kali dia menubuatkan saya akan mati dan bangkit dari kematian. Kalau dia nggak bangkit, berarti dia bohong. Karena apa? Karena dia tahu dia berbohong. Karena dia tahu apa yang dia ucapkan, tapi dia tidak mampu melakukannya. Dan yang kedua, saudara-saudara, bisa jadi dia orang gila.
Ya kan, orang gila kan ngomong seenaknya aja kan. Orang gila kan nggak tahu apa yang mereka katakan kan. Ya nanti aku mati, nanti aku bangkit di hari yang ketiga ya. Orang yang nggak waras saudara. Tetapi kenyataannya, setelah melihat dia bangkit, Yohanes percaya. Kenyataannya, Yesus tahu apa yang dia firmankan, tahu apa yang dia katakan, tahu apa yang dia nubuatkan, dan dia mampu bangkit dari antara orang mati sesuai dengan apa yang dia katakan. Maka dari itu, saya katakan tadi, kebangkitan ini mengubah pandangan kita terhadap Yesus. Yesus tidak kita lihat hanya sebagai nabi saja, Yesus tidak hanya kita lihat sebagai guru saja, tapi kita melihat Yesus sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan yang firman-Nya berotoritas, yang punya kedaulatan atas hidup dan mati, saudara-saudara. Firman-Nya adalah kebenaran yang sejati. Saya suka sekali dengan kalimat ini. Ada seorang apologet Kristen yang mengatakan, selama tidak ada orang lain yang bisa menubuatkan kematiannya sendiri dan kebangkitannya sendiri, maka hanya Yesus yang adalah Tuhan dan yang pengajarannya yang benar, agamanya Yesus yang benar. Ya kan? Apakah Muhammad bangkit dari kematian? Apakah dewa-dewa Hindu bangkit dari kematian? Ada. Hanya Yesus yang bangkit dari kematian. Bahkan Yesus mengatakan di Yohanes 10 ayat 18, tidak ada seorang pun yang mengambilnya, yakni nyawa Yesus. Ya, ini Yesus yang berbicara. Daripadaku, tidak ada yang mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Ya kan, kemarin kita sudah belajar, ya Bapa, ke dalam tanganku serahkan nyawaku. Aku berkuasa memberikannya. Dikatakan dia berkuasa memberikannya. Dan berkuasa apa? Mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Hanya Yesus yang adalah Tuhan. Dia sudah tunjukkan dia adalah Tuhan. Dia bukan hanya menubuatkan, tapi dia katakan, aku berkuasa memberikan nyawaku. Bahkan aku berkuasa mengambil nyawaku kembali. Dia berotoritas atas hidup dan matinya sendiri. Yang artinya dia berotoritas atas hidup dan mati kita juga, saudara-saudara. Dia adalah Tuhan. Yang membawa kita pada poin yang kedua. Kalau dia membuktikan bahwa firman-Nya adalah kebenaran, maka oleh kebangkitannya dia juga membuktikan bahwa Alkitab ini adalah kebenaran yang sejati. Di ayat 9, mari kita lihat. Dikatakan, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lewat kebangkitannya, Yesus bukan saja membuktikan dia adalah Tuhan, tapi dia membuktikan bahwa semua firman Tuhan yang sudah menubuatkan tentang dirinya, ya, kitab para nabi, kitab Taurat, bahkan kitab-kitab perjanjian baru, dia membuktikan lewat kebangkitannya bahwa semuanya itu adalah firman Tuhan, bukan perkataan manusia, tapi firman Tuhan yang adalah kebenaran. Perhatikan saudara-saudara, seluruh isi Alkitab berbicara mengenai kematian dan kebangkitan Yesus. Di jalan di Emmaus, ketika Yesus sudah bangkit dari kematian, ada dua orang yang berjalan ke Emmaus, ya, dua murid Yesus. Dan tiba-tiba Yesus menampakkan diri pada mereka, bertanya, apa yang sedang kamu bicarakan? Kemudian dua muridnya menjawab, ini soal Yesus yang sudah mati, yang kami anggap dia Mesias, tapi ternyata dia sudah mati. Kemudian di tengah jalan itu dia menjelaskan, Yesus menjelaskan kepada mereka. Dikatakan apa? Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Yesus menunjukkan bahwa kematian dan kebangkitannya itu berbicara, sudah dibicarakan, sudah ditubuhkan di kitab para nabi, di kitab-kitab perjanjian lama, saudara-saudara. Kita mau melihat beberapa ayat yang berbicara tentang Yesus, ya. Mulai dari Kejadian pasal 3 ayat 15. Dikatakan, keturunan perempuan yakni Yesus akan meremukkan kepalamu, kepala si ular, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Berbicara tentang, ini adalah Injil yang pertama, proto-evangelium, ya saudara-saudara. Bagaimana Allah sendiri menubuatkan tentang kematian dan kebangkitan Yesus, tentang bagaimana Yesus mengalahkan pekerjaan-pekerjaan iblis. Ayub 19 ayat 25 dikatakan, tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu.
Di kitab Mazmur ada banyak sekali ya nubuat-nubuat tentang Yesus. Tapi saya akan ambil dari Mazmur 16 ayat 10. Dikatakan, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus melihat kebinasaan. Yesaya 53 ayat yang paling terkenal ya saudara-saudara. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dideremukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemudian Yesus di Yohanes pasal 5, dia mengecam ahli-ahli Taurat ya, orang-orang Farisi, karena mereka menyelidiki kitab suci tapi tidak mau datang kepada Yesus. Dikatakan apa? Walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Saudara-saudara, Alkitab yang kita pegang ini, yang saudara-saudara miliki ini, Alkitab ini bukan buku yang sebagian saja berbicara tentang Yesus. Sebagian berbicara tentang Yesus, sebagiannya ada puisi, sebagiannya ada cerita. Bukan saudara-saudara, bukan sebagiannya ada pengajaran-pengajaran moral, bukan. Alkitab secara keseluruhan berbicara, menuntun kita pada Yesus Kristus. Mungkin kita nggak akan menemukan Yesus di setiap ayatnya, saudara-saudara. Ya, saya nggak akan pungkiri hal itu. Tapi secara keseluruhan, saudara-saudara, bahkan silsilah yang kita bosan bacanya itu tujuannya buat apa? Tujuannya supaya men-track keturunan yang akan mendatangkan Yesus nanti. Itu tujuannya, menuntun kita pada Yesus. Kitab secara keseluruhan menuntun kita pada Yesus. Tujuan, jadi seolah-olah Allah berbicara ya, Alkitab ini tujuannya untuk menyatakan anaknya yang tunggal. Tujuan Allah menuliskan firman-Nya, perjanjian lama, perjanjian baru, adalah untuk menuntun kita melihat Yesus anaknya sebagai sumber dan pusat hidup kita. Bukan hal yang lain, saudara-saudara. Bukan tentang hal-hal yang lain Alkitab ini. Tentang Yesus saja. Bukan tentang narsisisme kita aja, bukan tentang ego kita saja, saudara-saudara. Tapi tentang Yesus tujuannya. Supaya kita melihat Yesus sebagai hidup kita, pusat hidup kita, sumber kehidupan kita, saudara-saudara. Ya. Jadi seolah-olah Allah berkata, baca ini. Karena apa? Aku ingin kamu melihat anakku di sini. Aku ingin kamu melihat kemuliaannya di sini. Aku ingin kamu melihat kehebatannya, keindahannya di sini. Bukan yang lain. Ibrani 1 ayat 1-2 mengatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi ya, tentang perjanjian lama, maka pada zaman akhir ini, sekarang ini saudara-saudara, sekarang ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, Alkitab ini ya. Yesus sudah datang, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Yesus adalah puncak firman Tuhan. Beberapa waktu saya dapat pertanyaan ya dari anak muda, kenapa sih ada perjanjian lama gitu? Dan saya bilang, oh ya karena di perjanjian lama kita bisa belajar teladan iman dari Yosua atau Daud dan saya setelah beberapa hari memikirkan jawaban saya itu, saya nyesal gitu. Jawaban saya kurang bagus gitu. Ya. Apa tujuannya perjanjian lama? Tujuannya adalah untuk menyingkapkan kemuliaan Yesus sedikit demi sedikit, saudara-saudara. Untuk menceritakan Yesus sedikit demi sedikit di setiap halamannya, sampai kemudian reveal-nya, ya, plot twist-nya, ya, puncaknya adalah Yesus di perjanjian baru. Jadi seolah-olah perjanjian lama itu seperti kita diajak mendaki sama Allah. Pelan mendaki sebuah gunung sampai di puncaknya kita melihat keindahan pemandangan di sekitar kita. Awalnya kita nggak ngerti ngapain sih kok jalannya becek ya, apa banyak serangga dan segala macam ya, sangat mengganggu gitu. Tapi begitu sampai di puncaknya kita merasa puas. Ternyata kita diajak untuk melihat keindahan ini semua, keindahan Yesus. Yesus adalah puncak firman Allah. Tidak ada hal lain, perhatikan saudara-saudara, tidak ada hal lain yang lebih besar, yang lebih mulia, yang lebih tinggi, yang lebih baru, yang ingin Allah singkapkan selain daripada anaknya Yesus Kristus. Tidak ada, saudara-saudara. Tidak ada hal lain yang lebih baru, tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih tinggi daripada Yesus Kristus. Perlu ingat ini, saudara-saudara. Kenapa?
kita harus mengakui ya, kita gereja karismatik ini, terutama kita gereja karismatik, banyak gereja zaman sekarang tidak puas dengan Yesus. Tidak puas dengan Yesus, terus berusaha mencari firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan atau dari siapapun itu. Mencari nubuat-nubuat yang lain di luar daripada Alkitab. Kita tidak puas dengan Alkitab yang kita miliki. Kita tidak puas dengan Yesus yang sudah disingkapkan dalam Alkitab. Kalau kita tidak puas dengan Yesus sebagai puncaknya, puncak firman Tuhan, maka tidak ada pewahyuan lainnya lagi yang dapat memuaskan jiwa kita. Yang saya akui ya, kita harus mengakui, kita sebagai orang karismatik terkadang seperti itu ya. Tahun ini apa gebrakan barunya? Bulan ini apa gebrakan barunya? Ya kan? Apa yang Tuhan ingin nyatakan pada kita? Tidak ada lagi saudara-saudara yang lebih mulia, yang lebih tinggi selain daripada Yesus. Yang Allah mau nyatakan, hadiahnya adalah Yesus. Tidak ada lagi yang lain. Tidak perlu mencari lagi tahun ini apa, tahun depan apa, bulan ini apa, bulan depan apa. Tidak perlu. Karena Yesuslah puncaknya. Yesuslah yang harusnya memuaskan jiwa kita. Amin saudara-saudara. Dia membawa kita pada poin yang ketiga. Yesus bukan saja mengubah pandangan kita terhadap dirinya sendiri. Kebangkitannya tidak hanya mengubah pandangan kita terhadap dirinya sendiri, tidak hanya mengubah pandangan kita terhadap firman Tuhan sebagai Alkitab sebagai firman Tuhan, tapi juga mengubah hubungan kita dengan Allah. Ya, di ayat 17 kita melihat, kata Yesus padanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Perhatikan, dia memanggil murid-muridnya apa? Saudara-saudaraku. Katakanlah pada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, pada Allahku dan Allahmu. Nah, sebelum kebangkitan saudara-saudara, saya harus menjelaskan terlebih dahulu. Sebelum kebangkitan, Alkitab memberikan kita gambaran jelas mengenai hubungan kita dengan Allah sebelum kita mengenal Yesus. Ya, sangat jelas sekali. Sebelumnya, sebelum kita mengenal Yesus, sebelum kita percaya Yesus, kita lah orang berdosa. Oke, kita orang berdosa, kita akui orang berdosa. Tapi ternyata lebih dalam daripada itu, saudara-saudara. Kita bukan saja berdosa, kita durhaka. Kita seteru Allah, memusuhi Dia dalam perkataan dan perbuatan kita. Ya, Roma 5 dan Kolose 1:21 ya. Kita hidup, perhatikan, tanpa Allah di dalam dunia, jauh dari Dia. Tanpa Allah, perhatikan, tanpa Allah, bukan hanya jauh, tapi tanpa Allah. Tidak mau tahu, tidak mau ada Tuhan dalam hidup kita. Dan bahkan Yesus sendiri di Yohanes 8 ayat 42-44 mengatakan bahwa semua yang tidak mengasihi Dia adalah anak-anak iblis. Itu kondisi kita dulu sebelum percaya Yesus ya. Sangat gamblang sekali Yesus mengatakan. Nah, agama-agama di dunia ya saudara-saudara, mereka mau mengakui ya kita jauh dari Tuhan, kita orang berdosa. Tapi tidak ada yang sejelas kekristenan, sejelas Alkitab mengatakan pada kita bahwa kamu bukan hanya jauh dari Tuhan, kamu tidak mau ada Tuhan dalam hidupmu, dan juga kamu memusuhi Dia. Kamu benci Tuhan. Kita benci Tuhan sebelum kita percaya Yesus, saudara-saudara. Kita bukan hanya jauh dari Tuhan, saudara-saudara. Kita benci Dia. Kita tidak mau Dia berurusan dengan hidup kita. Kita berharap Dia mati. Makanya Yesus mati 3 kali karena dosa kita. Dosa-dosa kita yang Dia harus tanggung. Ya, akhirnya kita menginginkan Allah mati. Tidak ada lagi dalam hidup kita. Kita berharap Allah tidak ada. Kita membenci Dia, kita membenci firman-Nya, kita membenci pribadinya. Alkitab dengan lantang menyatakan kebobrokan manusia, saudara-saudara, keberdosaan manusia. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat kabar baiknya. Kita bisa menghargai, mengapresiasi kabar baiknya lebih lagi. Kita mau melihat bahwa kabar buruknya itu sangat buruk. Kamu bukan cuma sakit, tapi kamu sakit dan akan mati. Kamu mati dalam dosamu. Itu kabar buruknya. Dan kabar baiknya adalah Yesus mati untuk kamu. Yesus membangkitkan kamu. Yesus adalah tabib yang sejati. Kalau kita didiagnosa dokter, saudara-saudara, kita pasti mau, bukan cuma obatnya ya saudara-saudara, kita pasti mau, saya ini kena apa, penyakit apa gitu.
Supaya apa? Supaya waktu kita terima obatnya, terima perawatannya, kita bisa tahu, oh tujuannya saya minum obat ini untuk apa? Untuk menyembuhkan tubuh saya, bagian tubuh saya yang sakit di bagian ini, di bagian ini. Makanya dokter kasih diagnosa terlebih dahulu, baru kasih obatnya. Begitu juga Alkitab, dia kasih tahu dulu kondisimu bukan cuma jauh dari Tuhan. Kondisi kita bukan hanya jauh dari Tuhan, tapi kita benci Tuhan. Obatnya adalah Yesus Kristus. Penawarnya adalah Yesus Kristus. Kabar baiknya adalah Yesus Kristus di kayu salib. Dosa-dosa kita ditanggungkan pada Yesus. Sementara, perhatikan, kesalehannya, perbuatan baiknya diberikan pada kita, dianugerahkan pada kita. Kebangkitan Yesus menjadi struk atau tanda lunas, tanda bukti pembayaran bahwa Allah menerima karya Yesus di kayu salib. Di kayu salib kemarin kita sudah belajar ya. Yesus mengatakan sudah selesai, tetelestai ya. Artinya sudah lunas juga. Nah, kalau kita belajar kita bilang kita kasih pembayarnya, ya. Mungkin di nomor biasa kasih struk pembayarnya. Kita kasih uangnya kan sudah bayar nih. Tapi kemudian kasirnya kasih apa? Kasih struk. Nah, struk pembayarannya tanda bahwa kita sudah melunasinya, tanda sudah bahwa Yesus sudah melunasi dosa-dosa kita adalah kebangkitannya. Bapa puas, Allah Bapa puas dengan karya Yesus, menerima karya Yesus di kayu salib. Dia membangkitkan Yesus dari kematian. Kebangkitan Yesus menjadi surat bukti kita diangkat, sah diangkat menjadi anak-anak Allah. Maka daripada itu Yesus mampu menyebut kita sebagai saudara-saudaranya. Ya, perhatikan, kita sekarang sudah menjadi anak-anak Allah. Dulu kita musuh Tuhan, benci Tuhan, tidak mau Tuhan berurusan dengan hidup kita. Kemudian ketika Yesus datang dalam hidup kita, Dia mati, Dia bangkit, Dia mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Dan perhatikan privilege-nya yang kita terima ketika kita menjadi anak Allah adalah apa? Kita akan mewarisi kerajaan Allah bersama-sama dengan Yesus. Roma 8 ayat 17. Ya, tidak usah dibuka. Kemudian apa? Privilege lainnya. Bukan hanya kita akan mewarisi kerajaan Allah bersama Yesus, tapi karena kita adalah anak Allah, sama seperti apa, kita punya status yang sama dengan Yesus. Yesus anak Allah yang sejati, kita anak angkat ya saudara-saudara, tapi dikasihinya sama, ya. Oleh sebab itu Allah akan mendidik kita dengan penderitaan juga, sama seperti Yesus. Anak Allah yang sejati saja Dia didik dengan penderitaan, apalagi kita anak angkat, saudara-saudara. Dia akan didik kita dengan penderitaan supaya apa? Supaya serupa dengan anaknya Yesus Kristus. Dan karena kita anak Allah, maka Allah Bapa mengasihi kita sama seperti Dia mengasihi Yesus. Waktu Allah Bapa berkata pada Yesus di baptisan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Suara yang sama kita dengar juga waktu kita percaya Yesus. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kitalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Tuhan berkenan kepada kita. Amin saudara-saudara. Itu privilege yang kita dapat. Bukan hanya kita mewarisi, kita dibentuk, dididik selama kita hidup ini, dalam penderitaan, dalam pencobaan, dalam pergumulan yang kita miliki masing-masing saudara-saudara. Supaya apa? Supaya kita semakin seperti Yesus. Oleh sebab itu apapun pergumulan saudara, pencobaan yang sedang saudara hadapi sekarang ini, terimalah dengan sukacita. Ingatlah bahwa Allah sedang membentuk saya menjadi serupa dengan Yesus. Inilah yang membawa kita pada poin yang terakhir, saudara-saudara. Cara pandang kita terhadap hidup akhirnya juga berubah. Tadi kita sudah melihat ya Yohanes. Sekarang kita mau melihat Maria. Nah, perhatikan saudara-saudara, berbeda dengan Yohanes, Maria ini agak lamban ya, agak polos gitu. Dia tidak sampai pada kesimpulan yang sama dengan Yesus, dengan Yohanes. Padahal perhatikan, ya, Maria melihat kubur terbuka, menduga bahwa tubuh Yesus dicuri. Kemudian dia 13, dia sudah masuk nih, dia sudah masuk juga nih, akhirnya. Dia ikut sama Petrus Yohanes, dia bahkan sudah masuk melihat kain kafan, kain peluhnya ya. Tapi dia belum sampai ke kesimpulan yang sama. Dia bahkan melihat malaikat, 2 orang malaikat. Sudah melihat malaikat, dia pun masih belum percaya. Dia masih mengira apa? Dia 13 dikatakan, ketika dia bertemu dengan malaikat, kata malaikat pada
Malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, aku tidak tahu di mana dia diletakkan." Dia sudah melihat malaikat 2 orang, tapi dia masih berpikir tubuh Yesus masih dicuri. Sangat-sangat komedik sekali, saudara-saudara. Dan perhatikan, bahkan dia sudah mendengar Yesus bicara, berpaling melihat Yesus, dia masih mengira itu penjaga taman. Ya. Maria masih sangat polos dan masih mengira bahwa Yesus masih dicuri tubuhnya. Cara pandang hidup Maria masih sama. Tidak ada yang mampu mengalahkan maut. Semua cerita hidup manusia pasti adalah kematian. Tapi begitu dia mendengar Yesus memanggil dia, "Maria," ketika sang gembala memanggil dombanya, dombanya mengenal suara gembalanya itu, barulah cara pandang Maria berubah. Perhatikan di ayat yang ke-18. Maria Magdalena pergi dan berkata pada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dia kembali kepada murid-murid Yesus. Tidak dengan berkata, "Aku sudah menemukan tubuh Yesus." Tidak. Dia berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Maria tidak lagi sedih, tidak lagi takut pada kematian, tapi dia punya pengharapan bahwa Tuhannya sudah mengalahkan kematian dan menang atas maut. Saudara-saudara, legalisme agama mengajarkan kematian itu pasti. Ya, kematian itu pasti. Oleh sebab itu kita harus berbuat baik sebanyak mungkin, setekun mungkin, segiat mungkin supaya kita punya tempat di surga, supaya kita tidak masuk neraka. Materialisme mengajar kepada kita bahwa kematian itu pasti. Oleh sebab itu sekarang ini kita harus bekerja segiat mungkin, berusaha segiat mungkin supaya apa? Supaya kita kaya, melimpah harta, supaya kita bisa menikmati hidup ini. Karena hidup ini cuma sementara, ya nggak ada artinya. Nikmatilah. Tapi kekristenan mengajarkan kematian itu pasti. Tetapi Yesus sudah mengalahkannya. Yesus sudah menaklukkannya, saudara-saudara. Oleh sebab itu, motivasi kita berbeda. Cara pandang kita terhadap hidup pun akhirnya berbeda, saudara-saudara. Tidak lagi kita berbuat baik karena takut masuk neraka, karena takut pada kematian, melainkan apa? Karena kita sudah diangkat sebagai anak Allah. Kita sudah dijamin masuk surga. Kita taat bukan lagi karena takut, tapi taat karena kasih kepada Bapa kita di surga. Tidak lagi kita berusaha karena takut miskin, takut tidak dapat menikmati hidup, takut tidak dapat memuaskan diri sendiri. Enggak. Kita berusaha, kita bekerja sekarang ini untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Kita melihat pekerjaan kita sebagai pelayan kepada Allah. Kita melihat kenikmatan yang kita miliki sekarang, ya, tempat tinggal kita, makanan di meja kita, sebagai apa? Sebagai anugerah Allah. Ini bukan karena saya baik Allah memberikan saya gaji, bukan karena saya baik, bukan hanya karena saya tekun maka Allah memberikan semua kenikmatan ini. Bukan, tapi apa? Tapi anugerah Allah. Saya tidak pantas mendapatkan gaji, saya tidak pantas mendapatkan untung, tapi karena Tuhan beranugerah. Karena Yesus mati di kayu salib buat saya, Dia mau memberkati saya. Amin. Kematian boleh ada, saudara-saudara. Penyakit mungkin masih mengganggu. Saya juga sekarang ini masih sakit. Tadi malam saya terbangun karena batuk-batuk di saudara-saudara di jam 1:30. Ya, kita masih lemah, ya. Usaha kita juga masih gagal, ya. Di sini kita melihat ada banyak usaha-usaha kita yang gagal, pekerjaan kita, usaha apapun itu masih gagal, saudara-saudara. Kita realistis saja. Uang kita juga barangkali sudah menipis gitu, ya. Rekening kita juga sudah, ya saya juga. Menipis, ya, saudara-saudara. Tapi perhatikan, saudara-saudara, perhatikan. Yesus masih hidup. Secara jasmani, bukan secara roh saja. Yesus sekarang secara badani, secara jasmani duduk di sebelah kanan Allah Bapa, saudara-saudara. Masih hidup, masih memerintah, saudara-saudara. Masih menjadi Tuhan kita, masih menjadi Raja kita, saudara-saudara. Makanya Kolose 3:3 ini ayat favorit saya, mengatakan apa? Karena itu, apabila kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab apa? Kamu telah mati. Kita semua mati secara rohani waktu kita percaya Yesus. Kita telah mati terhadap dosa. Dan apa? Hidup kita yang sejati tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Amin. Kita akan mati, yes. Kita akan sakit, yes. Kita akan menderita, yes.
Kita akan gagal lagi, yes. Kita akan jatuh bangun dengan dosa, ya benar. Tapi jangan itu membuat kita down. Jangan itu menggagalkan kita. Jangan itu membuat kita jatuh, saudara-saudara. Pandang Yesus. Lihat lagi kepada Yesus. Sebab Yesus adalah hidup kita. Ada beberapa saat di mana saya dicobai oleh dosa, ya saudara-saudara. Dan saya diingatkan kembali oleh firman Tuhan, diingatkan kembali Roh Kudus. Kamu sudah mati, Jonan. Kamu sudah mati. Kamu sudah gak harusnya berbuat dosa lagi. Hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Lihat Yesus, Dia hidupmu. Itu yang harusnya membuat kamu terdorong untuk hidup benar. Itu yang harusnya terdorong membuat kita terhibur dalam hidup. Dalam kesakitan kita, dalam penderitaan kita, dalam kegagalan kita, dalam kekurangan kita, pada Yesus. Ya, saya masih kekurangan, saya masih sakit, saya masih lemah. Tapi waktu saya melihat Yesus, Dia masih memerintah. Dan suatu saat, saudara, suatu saat nanti, waktu Yesus datang, waktu Yesus membangkitkan kita dari antara orang mati, semua penderitaan kita, semua kegagalan kita, sakit penyakit kita, bahkan kematian kita, saudara-saudara, akan kita tertawakan. Karena semuanya sudah berlalu. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi ratap tangis, saudara-saudara. Semuanya akan kita tertawakan. Semuanya itu ternyata cuma sementara, ya. Ternyata hidup saya ada dalam Yesus. Ternyata saya akan bersama-sama memerintah dengan Yesus. Itu yang buat kita punya pengharapan, saudara-saudara. Apapun yang hidup ini mau lemparkan kepada kita, kita tetap kuat, kita tetap terhibur, kita tetap semangat, karena kita melihat pada Yesus yang adalah hidup kita. Oleh sebab itu kesimpulannya adalah kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Alkitab itu firman Allah yang benar. Kebangkitan Yesus menjadi bukti bahwa kita adalah anak-anak Allah, telah diangkat jadi anak-anak Allah. Kebangkitan Yesus memberi kita harapan masa depan yang kekal bersama-sama dengan Dia. Itu yang kita inginkan. Waktu kita kemarin sudah dengar khotbah, apa yang buat surga menjadi surga? Karena ada Yesus di sana. Itu harapan kita. Ada Yesus di sana. Oleh sebab itu mari kita renungkan, saudara-saudara. Apa dampaknya dalam hidup ini? Kalau Alkitab adalah firman Tuhan, silakan terapkan pada hidup kita sendiri-sendiri. Apa dampaknya dalam hidup ini? Jika Yesus adalah Tuhan kita, adalah Raja kita. Apa dampaknya dalam hidup ini? Jika sekarang kita sudah diangkat jadi anak Allah. Apa dampaknya, saudara-saudara? Jika kematian sudah dikalahkan dan kita akan hidup selama-lamanya. Baiklah, firman Tuhan ini bukan saja menegur kita, tapi juga menghibur, menguatkan kita, memberi kita pengharapan. Kristus telah bangkit. Sungguh Dia bangkit. Amin. Hari kita bisa pulang.